semua, saya Yunisa Herbina Berutarigan SPDK, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 61 Kelompok 3 dengan nomor urut absen 25. Pada podcast kali ini, kita akan bahas tentang nilai dasar etika publik. Dalam mempelajari nilai etika publik ini, ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, dan aktualisasi kode etik PNS. Dalam kode etik perilaku pejabat publik, topik yang dibahas adalah pengertian kode etik aparatur sipil negara, nilai-nilai dasar etika publik, definisi dan lingkup etika publik, dimensi etika publik, tuntutan etika publik dan kompetensi, perilaku pejabat publik. Etika adalah refleksi atas baik buruk, benar salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan etika publik adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik buruk, benar salah, perilaku atau tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik adalah aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN menurut Undang-Undang ASN Pasal 5. Yang pertama melaksanakan tugasnya dengan jujur, sampai yang ke-12 melaksanakan ketentuan peraturan perundangan mengenai disiplin pegawai ASN. Di samping itu ada juga nilai dasar etika publik sesuai Undang-Undang ASN Pasal 4, memegang teguh ideologi Pancasila sampai meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Dimensi dan lingkup etika publik ini ada 3. Pelayan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi sebagai penimbang dan alat evaluasi, modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, dan kesetaraan dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Perilaku pejabat publik membutuhkan perubahan mindset, di mana penguasa perlu diubah menjadi pelayan, wewenang perlu diubah menjadi peranan, dan jabatan perlu diubah menjadi sebuah amanah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Pentingnya etika dalam urusan publik. Seorang pejabat dan pegawai pemerintah harus memiliki kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. Seorang pejabat harus menaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan yang terkait dan menerapkan nilai-nilai kearifan, kejujuran, serta keuletan. Setiap jenjang pemerintah memiliki lingkup kekuasaan masing-masing yang dipegang oleh pejabatnya. Semakin tinggi dan luas kekuasaan seorang pejabat, semakin besar juga implikasi dari penggunaan kekuasaan bagi warga masyarakat. Karena itu, azas etika publik masyarakat agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan norma etika maupun norma hukum. Etika publik juga mengharuskan agar setiap kekuasaan dipergunakan dengan tanggung jawab sesuai dengan lingkupnya masing-masing. Karena kode etik dirumuskan untuk menyempurnakan pekerjaan di sektor publik, mencegah hal-hal buruk dan untuk kepentingan bersama dalam organisasi publik, setiap pegawai dan pejabat diharapkan menaati dengan kesadaran yang tulus. Dalam setiap aktivitas seorang, baik sebagai aparatur sipil negara maupun sebagai anggota masyarakat, selalu melekat di dalamnya nilai etika. Oleh karena itu, maka setiap ASN dalam setiap kegiatan aktivitasnya harus selalu berhati-hati dan agar tidak bertentangan dengan nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Sekian podcast dari saya mengenai etika publik. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam sehat dan tetap semangat.